Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya ini berkat dan kemurahan Tuhan saja, sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman, itu suatu yang sangat penting, karena iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayatnya yang ke-6. Secara khusus saya akan baca ayat 23 dan 24 dari pasal 3. Firman-Nya berkata demikian, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar, menasihati kita, pembaharuan dimulai dari keluarga. Saya percaya ketika dalam keluarga terjadi revival, dalam keluarga terjadi pemulihan, dalam keluarga terjadi pembaharuan, maka itu akan berdampak ke yang lainnya. Itu berarti bahwa keluarga menjadi embrio dari suatu pembaharuan itu. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, kita mau belajar bagaimana kita bisa membangun keluarga yang di situ ada mengalami transformasi, ada pembaharuan di dalam keluarga itu. Karena itulah yang akan mempengaruhi generasi kita di masa yang akan datang. Bagaimana supaya pembaharuan itu bisa terjadi dalam keluarga? Apa yang dituntut dari saudara dan saya supaya pembaharuan itu dimulai dari keluarga? Keluarga jadi embrio dari pembaharuan itu. Ada 3 hal penting yang saya coba amati dalam ayat ini yang menjadi tuntutan bagi kita supaya ada pembaharuan yang dimulai dari keluarga itu. Yang pertama dalam pasal 3 ayat 18 sampai 25. Ayat 18, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Itu tanggung jawab sebagai istri, ada tanggung jawab suami. Ayat 19, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Ada juga tanggung jawab anak-anak. Ayat 20, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Ada juga tanggung jawab sebagai orang tua, dalam hal ini Bapak. Ayat 21, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatimu." Di sini kita melihat hal yang pertama, supaya ada pembaruan dimulai dari keluarga, maka yang dituntut dari kita yang pertama adalah kita melaksanakan tanggung jawab kita masing-masing dengan baik. Dalam melaksanakan tanggung jawab itu, kita melaksanakannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 23, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Jadi kalau istri tunduk kepada suami, ya dibuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau suami mengasihi istri, dia melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau anak-anak mentaati orang tua, harus dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau bapak-bapak tidak menyakiti anak-anaknya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau ini yang kita buat, yang kita lakukan, maka saya percaya akan ada pembaharuan yang dimulai dari keluarga itu. Jadi mari kita sebagai istri tunduk kepada suami seperti untuk Tuhan. Demikian juga saya sebagai suami mengasihi istri, dan jangan berlaku kasar terhadap istri seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian juga anak-anak mentaati orang tua, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka saya percaya pembaharuan itu akan terjadi dan itu dimulai dalam keluarga kita masing-masing. Yang kedua,
supaya ada pembaruan dimulai dari keluarga. Dalam pasal 4 ayat 2 dan 3, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Bertekunlah dalam doa. Hal yang kedua yang dituntut dari kita supaya ada pembaharuan dimulai dari keluarga, maka kita belajar bertekun dalam doa. Dalam keluarga kita bertekun dalam doa. Sebagai suami istri kita bertekun dalam doa. Sebagai anak kita bertekun dalam doa. Saya percaya ketika kita semua bertekun dalam doa, maka pembaharuan itu akan dimulai dari keluarga itu. Jadi ini bertekun bukan sekedar kita makan berdoa, bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa. Itu juga berdoa, tapi tekanan dalam ayat ini adalah bertekunlah. Artinya apa? Terus-meneruslah, kontinulah dalam berdoa. Baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, dalam keluarga kita perlu menjadikan doa itu sebagai style life hidup kita, sebagai gaya hidup kita yang terus ada dan mewarnai kehidupan kita sebagai umat. Saya percaya berdoa bukan hanya berdoa yang sifatnya konvensional. Kita tutup mata, lipat tangan. Itu oke, itu tidak ada persoalan. Tapi sesungguhnya doa itu adalah gaya hidup. Sehingga ketika kita menyetir mobil pun kita bisa berdoa. Pada waktu kita membawa mobil, membawa motor, kita pun bisa berdoa. Kita sebagai ibu rumah tangga nyuci baju pun, pada waktu kita mau nyuci baju pun kita bisa berdoa. Karena berdoa itu gaya hidup. Jadi apapun, dimanapun, dalam kondisi apapun, harusnya kita menjadikan doa itu sebagai nafas hidup kita. Doa itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Dan ketika kita bertekun dalam doa, maka saya percaya akan ada pembaruan dimulai dari keluarga itu. Jadi mari kita mengingat kembali bahwa doa itu punya kuasa. Dalam firman-Nya dalam Yakobus, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita masih percaya bahwa doa itu sangat besar kuasanya. Karena itu merupakan suatu kerugian besar bagi kita kalau kita tidak bertekun dalam doa, karena doa itu sangat besar kuasanya. Kalau selama ini kita mulai malas dalam berdoa, mulai acuh tak acuh dalam berdoa, mari kita mulai pulihkan kembali, gairahkan kembali semangat berdoa, bertekun dalam doa. Maka saya percaya pembaruan itu akan terjadi dalam keluarga kita, dan itu menjadi embrio dari pembaruan-pembaruan selanjutnya. Hal yang ketiga yang dituntut dari kita supaya ada pembaruan dimulai dari keluarga. Dalam ayat 5 dan 6, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hiduplah dengan penuh hikmat. Hal yang ketiga supaya kita bisa membangun pembaruan dimulai dari keluarga kita. Hal yang ketiga yang dituntut dari kita adalah mari kita hidup dengan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu bagaimana sih wujudnya? Ayat 6, kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Jadi ketika kata-kata kita senantiasa penuh kasih, itu hikmat. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi saya percaya ketika kita hidup dengan hikmat Tuhan dalam keluarga kita, maka akan ada pembaruan dimulai dari keluarga itu. Hikmat adalah kemampuan kita memahami firman dan menerapkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan kata lain bahwa
menerapkan firman dalam keluarga, melakukan firman dalam keluarga, mengimplementasikan firman dalam kehidupan kita sehari-hari, lebih khusus dalam keluarga, maka kita sudah hidup dengan hikmat Tuhan. Kalau kita hidup dengan hikmat Tuhan, maka pastilah terjadi pembaharuan dimulai dari keluarga kita. Embrio paling terkecil dalam keluarga, dan ini yang mempengaruhi dan menentukan segala hal, segala aspek, termasuk masa depan anak cucu kita. Itu semua bermuara pada keluarga. Karena itu mari kita bangun keluarga dengan hikmat Tuhan. Maka saya percaya disitulah akan terjadi apa yang namanya pembaruan itu. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami pembaharuan dimulai dari keluarga. Supaya itu bisa terjadi. Tolonglah kami supaya kami melaksanakan tanggung jawab kami masing-masing dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, anak-anak taat kepada orang tua tidak menyakiti hati anak-anak. Tolonglah supaya kami melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tolonglah kami juga supaya kami bertekun dalam doa dan hidup dengan hikmat Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami supaya kami bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.